Ibu dan dua anaknya tewas di sebuah rumah di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah korban TPU Rorotan. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman ibu dan kedua anaknya yang ditemukan tewas diduga keracunan di rumah kontrakannya di Jalan Warakas 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Permudahlah petunjuk tahu ya Allah. Ketiga jenazah satu keluarga ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Para korban dikenal orang yang baik dan banyak saudara yang mengiringi pemakaman korban. Ditanya masih simpang siur ya Pak, jadi kita belum jelas apa sih karena kematiannya itu karena apa gitu kan. Banyak versi ini itu gitu, jadi masih simpang siur Pak. Makanya ini masih hasil otopsi masih nunggu 5 hari. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian para korban yang ditemukan dengan mulut berbusa dan kulit melepuh. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, warga Warakas, Jakarta Utara digegerkan dengan kematian seorang ibu dan dua anaknya di kamar kontrakan mereka. Diduga para korban keracunan karena jasad ditemukan dalam kondisi mulut berbusa, namun polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki insiden penyebab 3 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di rumah kontrakan mereka di Warakas, Jakarta Utara. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Siti Solihah 50 tahun dan 2 anaknya, Afiah Adilah Jamaluddin 27 tahun dan Adnan Abrar Jamaluddin 13 tahun. Ada indikasi ketiga korban meninggal karena keracunan, karena jasad ditemukan dengan mulut berbusa dan terdapat ruam merah. Namun polisi masih selidiki penyebab pasti kematian korban. Untuk dugaan penyebab kematian belum bisa kita sampaikan saat ini karena proses analisa dan pemeriksaan masih berlangsung. Itu termasuk barang-barang yang tadi saya sebutkan masih dalam juga pemeriksaan dari lapor. Ya itu juga masih dalam pemeriksaan ya. Artinya yang secara kasat mata memang ada ruam merahnya, namun penyebabnya apa atau sebanyak apa karena apa masih dalam pemeriksaan dari dokter forensik yang menangani. Kini jenazah ketiga korban tengah berada di RS Polri guna pemeriksaan luar dan autopsi. Polisi juga telah periksa 4 saksi termasuk 2 orang yang juga merupakan penghuni rumah kontrakan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, seorang pria diduga meninggal oleh keluarganya muncul saat pemandian jenazah. Sebelumnya pihak keluarga dapatkan informasi anaknya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Seorang pria bingung dikarenakan rumahnya ramai dengan orang dan keluarganya menangis histeris. Ternyata terdapat kesalahpahaman bahwa pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena laka lantas. Sang anak muncul saat keluarga melakukan prosesi pemandian jenazah. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial. Kemarin ada miss antara keluarga dengan pihak rumah sakit karena memang keduanya tidak membawa identitas waktu kejadian, sehingga salah ngambil jenazah. Ketika sudah dimandikan, sudah disucikan, ternyata putranya pulang dalam keadaan hidup, sehingga jenazahnya dikembalikan ke puskesmas. Sebelumnya, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Gambirono, Bangsal Sari, Jember, di mana truk menabrak sepeda motor sehingga 2 orang tewas. Kedua korban tewas tidak membawa tanda pengenal sehingga sulit diidentifikasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polisi meringkus 1 dari 2 pelaku perampokan handphone milik seorang sopir taksi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, aksi para pelaku terekam CCTV saat mengejar dan menganiaya korban.
Inilah rekaman kamera CCTV aksi pengeroyokan berujung perampokan terhadap seorang supir taksi online di Jalan Baji ATK Mamajang, Kota Makassar pada 24 November lalu yang dilakukan oleh dua pria yang berpura-pura menjadi penumpang. Pelaku menganiaya supir taksi dan berusaha merampas telepon seluler. Korban keluar dari kendaraan dan berlari menyelamatkan diri. Namun, kedua pelaku terus mengejar dan menganiaya korban di tepi jalan serta merampas HP milik korban. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi satu pelaku berinisial AP, kemudian ditangkap di Jalan Aceh Daeng Ngoyo, Panakukang, Kota Makassar. Modus para pelaku berpura-pura memesan taksi online dengan tujuan ke Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Namun, di tengah perjalanan, kedua pelaku melancarkan aksinya. Sementara itu, telepon seluler milik korban dijual pelaku ke seseorang dan dibawa ke Mimika, Papua Tengah. Hasil penjualan telepon seluler digunakan para pelaku untuk pesta minuman keras dan narkoba. Sesampai di perjalanan mengantar ke arah bandara, terduga pelaku menghentikan taksi online tersebut dan langsung menganiaya terduga korban. Nah, setelah itu korban mengakibatkan luka memar di bagian kepala dan lebam di beberapa bagian di pipi kanan dan kiri. Setelah itu terduga pelaku merampas HP korban. Saat ini pelaku diserahkan ke Polsek Mamajang, sementara satu orang pelaku lainnya dalam pengejaran petugas. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Kebakaran disertai dengan ledakan melanda gudang penyimpanan gas LPG di Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibatnya 400 tabung gas LPG hangus terbakar. Inilah situasi saat kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan gas LPG di Jalan Gawogata, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Petugas keamanan gudang dan warga langsung meminta bantuan kepada polsek setempat dan petugas damkar untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang terjadi di atas bangunan. Akibat kejadian ini, 200 tabung gas ukuran 3 kg dan 200 tabung gas ukuran 12 kg ludes terbakar. Pemadaman dilakukan dengan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki suplai dari Damkar Sukoharjo, serta 1 unit truk pemadam dari Damkar Solo, serta 1 unit tangki suplai dari PMI Solo. Laporan kejadian kebakaran gudang penggilingan padi, laporan awal, resmil, dan pemilik belum diketahui. Alamat kejadian di Dukun Jati, Desa Jati, Gata, Sukoharjo. Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara total kerugian masih dalam tahap penghitungan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Khalim Mahfur, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran melanda pasar tradisional seluas Bangkayang, Kalimantan Barat. Besarnya kobaran api membuat ruko dan rumah warga hangus terbakar. Kobaran api melalap pasar tradisional di Kabupaten Bengkayang. Kobaran api dan tiupan angin membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan di terminal seluas. Asap hitam yang tebal membuat warga panik, berlarian menjauh dari lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan bahu-membahu berusaha memadamkan api. Tidak ada korban, jumlah kerugian pun masih didata petugas. Setelah temuan emas dan minyak, warga Nagan Raya Aceh kini dihebohkan dengan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca bencana. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya.